Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, tak terasa waktu demi waktu kita sedang menghidapkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah-amaliyah kita di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi pertanda bahwa dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan sebuah kewajiban untuk umat Islam yang ada di seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh pengampunan, penuh keberkahan. Bulan Ramadan adalah rajanya dari seluruh bulan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tingkatkan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merekomendasikan kita berpuasa di bulan Ramadan? Karena kita tahu semua aktivitas ibadah ada di bulan Ramadan. Dimulai dari puasa, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, kajian-kajian Islam, sedekah, infak, zakat, dan lain-lain. Dan amalan-amalan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini senantiasa Allah lipat gandakan amaliyah pahalanya. Hadirin rahimakumullah, kadang muncul sebuah pertanyaan, kenapa dengan Ramadan? Kenapa meski Ramadan? Ramadan itu berasal dari kata Romado atau Romdon. Para pakar bahasa, para ulama mengkiaskan, menerjemahkan bahwa kata Ramadan, kata Romdo itu adalah ibarat panas matahari panas yang sangat terik, sehingga dikiaskan panas yang terik itu pada sebuah pembakaran dosa. Dibakar dengan panas yang sangat teriknya amalan-amalan dosa kita ini, dosa-dosa yang kita lakukan di sebelum bulan Ramadan. Sehingga puasa Ramadan pada saat itu manusia terlahir kembali terbebas dari dosa atau kembali kepada fitri. Manusia terlahir kembali setelah terbebas dari dosa yang dibakar tadi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkiaskan kepada kita bahwa di bulan Ramadanlah semua dosa-dosa itu dibakar habis, dan orang-orang yang sangat rugi apabila mereka tidak bisa memaksimalkan, memanfaatkan masa-masa bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, ibadah-ibadah, amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan tentunya harus diikuti dengan niat. Sehebat apapun ibadah kita, setulus apapun ibadah kita, kalau kita tanpa diikuti dengan niat, itu semua akan menjadi sia-sia. Hadirin rahimakumullah, seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal amalu biniyat, segala sesuatu harus diikuti dengan niat. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, di mana kisah ini akan menjadi, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pandangan untuk kita semua. Di mana sebuah kisah ini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, tunjukkan kepada saya orang yang tepat untuk saya bersedekah. Pada malam itu, si laki-laki tersebut keluar rumah yang hendak bersedekah, bertemu
dengan seorang laki-laki yang sedang mengendap-endap. Tanpa banyak bertanya, laki-laki tersebut memberikan sedekahnya kepada laki-laki yang sedang mengendap-endap tersebut. Saking ramainya pembicaraan di kota tersebut, akhirnya berita tersebut tersampailah kepada si laki-laki yang bersedekah tersebut. Laki-laki tersebut merasa bahwa sedekahnya itu salah sasaran. Maka pada malam berikutnya, laki-laki tersebut berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya, biar sedekah saya tepat sasaran kepada orang yang menerimanya." Pada malam hari, laki-laki tersebut keluar rumah dan tanpa banyak bertanya, beliau bertemu dengan seorang perempuan dan bersedekahlah laki-laki tersebut kepada perempuan itu. Lagi-lagi pada esok harinya, pada pagi harinya, ramai sebuah perbincangan di kota itu, bahwa malam tadi ada seorang laki-laki yang bersedekah kepada seorang pezina. Saking ramainya pembicaraan tersebut, akhirnya nyampe juga kepada si laki-laki yang bersedekah. Laki-laki yang bersedekah tersebut merasa bahwa ini kedua kalinya saya salah sasaran atau salah kurang tepat sasaran dalam bersedekah. Laki-laki yang sedekah tersebut merasa bahwa ini kedua kalinya saya melakukan sedekah salah sasaran. Laki-laki tersebut berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya, ini sudah kedua kali saya salah sasaran. Tunjukkan kepada saya orang yang tepat untuk menerima sedekah saya." Malam hari tersebut, laki-laki tersebut keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki tanpa banyak bertanya. Ia memberikan sedekahnya. Keesok harinya, lagi-lagi keesok harinya, pada pagi harinya, ramai sebuah perbincangan di kota tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang bersedekah kepada seorang laki-laki yang sangat kaya di kota tersebut, di kota itu. Lagi-lagi karena ramainya pembicaraan tersebut, akhirnya informasinya tiba juga, nyampe juga kepada laki-laki yang bersedekah tersebut. Sudah ketiga kali ia merasa bahwa sedekahnya tidak tepat sasaran. Akhirnya memutuskan bahwa malam berikutnya laki-laki tersebut tidak lagi bersedekah. Dia memilih untuk tidur, dan pada saat tidur dia bermimpi. Pada saat mimpinya Allah menurunkan 2 malaikat untuk memberikan penjelasan kepada orang yang bersedekah tadi terkait tentang sedekahnya. Allah mengutus menugaskan 2 malaikat untuk menjelaskan perihal tersebut. Yang pertama, malaikat tersebut menjelaskan kepada orang yang bersedekah itu bahwa sedekah yang pertama diterima. Kenapa diterima? Karena pada saat laki-laki yang hendak mencuri, si laki-laki tersebut memberikan sedekah, memberikan uang. Maka laki-laki yang hendak mencuri tersebut memutuskan untuk tidak jadi mencurinya, karena uangnya sudah mendapatkan uang yang diharapkannya. Sedekah yang kedua juga diterima. Sedekah yang kedua, bersedekah kepada seorang perempuan yang tidak berzina. Karena hasil dari sedekah itu, perempuan tersebut memutuskan untuk tidak lagi berzina. Dan sedekah yang ketiga, bersedekah kepada seorang yang dikatakan sangat kaya di kota itu. Nah, pada saat itu pula begitu menerima sedekah dari orang tersebut, dia menjadi seorang dermawan, menjadi sadar bahwa ada di dalam pusatnya bagian dari harta fakir, miskin, dan anak yatim piatu. Hadirin rahimakumullah, dari kisah tadi kita ambil sebuah kesimpulan bahwa niat itu adalah penting. Oleh karena mari kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan mengakui semua amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lain. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di bulan puasa yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.